1-2 tetes level super pedas. 3-4 tetes levelnya pedas megap-megap. 5 tetes levelnya sudah pedas mampus. Mulut terasa terbakar. Udah kayak mau nyemburin api mirip naga. Wah, kok bisa bikin kepedesan gitu? Pantes aja, karena yang dimakan bukan cabai biasa. Disisit ekstrak cabai tetes. Untuk menghasilkan masakan yang pedas, kita biasanya menggunakan cabai segar ini. Namun cabai segar ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, susah didapat. Yang kedua, harganya naik tinggi sekali. Dan yang ketiga, tidak tahan lama. Nah, solusinya saya menciptakan ekstrak cabai ini. Dengan ekstrak cabai ini, kita bisa menghasilkan masakan yang sangat amat pedas, harganya juga stabil, dan mudah didapat. Harga cabai yang naik turun dan kadang-kadang langka jadi inspirasi hadirnya produk ekstrak cabai tetes yang praktis ini. Dibuat di rumah produksi di Semarang, Jawa Tengah. Ekstrak cabai berupa cairan dibuat dari bahan dasar minyak. Untuk ekstrak cabai tetes ini dibuat dari kapsikum, buah tanaman sejenis paprika yang diambil ekstrak dari biji-bijinya. Ekstrak cabai ini didatangkan langsung dari India. India dikenal dengan jenis cabai terpedas di dunia. Satu botol kaca ini berisikan 25 ml ekstrak cabai yang kira-kira bisa cukup sampai 40 tetes. Proses pengisian ini harus hati-hati. Soalnya kalau kena kulit, reaksi panas terbakar bisa langsung terasa. Ekstrak ini jelas sudah bersertifikat food grade. Jadi aman untuk dikonsumsi. Tapi tetap ada anjurannya. Sesuka dan sekuat-kuatnya sama rasa pedas, jangan coba-coba lebih dari 5 tetes ekstrak cabai dalam satu porsi hidangan. Kalau diukur, ekstrak cabai tetes ini mencapai 1 juta unit SHU, setara hampir 33 cabai rawit. Karena satu cabai rawit, angkanya sekitar 30.000 unit SHU saja. Cara pakainya juga gampang. Cukup tetes ke hidangan apa saja, lalu aduk sampai tercampur rata. Hidangan pedas langsung tersaji di depan mata. Makan sajian pedas juga punya banyak manfaat buat kesehatan. Metabolisme tubuh meningkat dan menghasilkan pembakaran lemak hingga 16%. Cocok nih buat yang mau diet. Cabai juga mengandung vitamin C dan vitamin A, membantu tubuh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang bisa melawan flu. Sensasi pedas cabai gak hanya dirasakan lidah. Kulit yang kena cabai juga bikin kulit terasa terbakar. Efeknya bisa membantu mengurangi rasa nyeri. That's why pijat tradisional dengan menambahkan sambal dipercaya mampu menghilangkan nyeri dan pegal-pegal. Padahal cara gampangnya ada loh. Gak perlu mengoleskan sambal secara langsung ke tubuh. Disisit koyo cabe. Bukan sekedar nama aja. Koyo cabe beneran menggunakan ekstrak cabai untuk menghasilkan rasa panas. Ekstrak cabai yang jadi bahan utama perlu dicampurkan bersama bahan pencampur lainnya. Ada potongan karet-karet alam dimasukkan ke dalam mesin pencampur sampai larut bersama larutan perekat yang sudah dicampur sebelumnya. Biar bisa dipakai, selanjutnya adonan koyo cabe bakal ditaruh pada lembaran kain sintetis berjenis rayon yang dikenal punya daya serap tinggi dan lembut di kulit. Sambil terus diputar, kain bakal diberi olesan adonan ekstrak koyo cabenya tuh. Ekstrak cabai otomatis bakal menempel di permukaan kainnya deh. Koyo selanjutnya diberi release paper atau kertas berlapis silikon sebagai lapisan penutup biar nggak saling menempel satu sama lain. Dan koyo cabenya bisa tetap terjaga sampai siap dipakai nantinya. Lubang-lubang kecil di permukaan koyo cabe
Bertujuan supaya ada aliran udara segar yang tetap menembus kulit dan juga biar menempel kuat di kulit. Ketika semua kandungan disatukan, maka koyo memberikan sensasi hangat serta sinyal pada tubuh untuk mengurangi rasa nyeri. Inilah sebabnya koyo menjadi pengobatan yang efektif untuk nyeri otot. Pedasnya cabai memang bikin menderita. Tapi rasa pedas bisa merangsang hormon yang bikin bahagia dan ketagihan. Konon sensasi rasa pedas mirip kayak bungee jumping atau nonton horor. Buat pecinta cabai harus hormat sama Profesor Syukur nih. Pencipta beragam cabai dengan tingkat pedas beragam. Cabai adalah sayuran yang pedas tapi membuat orang bahagia. Cabai gede, cabai rawit, cabai hias, semuanya hasil penemuan Profesor Syukur. Profesor Syukur merupakan profesor pertama di Indonesia yang meneliti cabai sejak tahun 2003. Wah, bisa disebut Bapak Cabai Indonesia. 18 tahun meneliti, Profesor Syukur sudah mengembangkan 43 varietas cabai. Varietas cabai baru tercipta dari menyilangkan serbuk sari bunga jantan dengan putik bunga betina. Apa cukup begitu doang? Ya enggak lah. Penyilangan dilakukan berkali-kali sampai keturunan ke-7. Proses penyilangan memang terlihat gampang, tapi butuh waktu 7 tahun sampai tercipta bibit cabai kualitas unggul. Kalau ungu dengan hijau ini keberhasilannya bisa sampai 50%, tergantung dari keterampilan kita dalam melakukan persilangan. Dan oleh karena itu kita harus sebanyak mungkin ya bunga yang harus kita silangkan setiap hari selama periode pembungaan tersebut. Salah satunya, Profesor Syukur berhasil menghasilkan cabai gede ekstra pedas. Namanya CH3. Tingkat kepedasan cabai gede berkisar di angka 15 sampai 20.000 SHU. Tapi cabai gede hasil persilangan Profesor Syukur mencapai angka 24.000 SHU. Lebih pedas dari cabai rawit biasa. Jadi penjaga rumah atau kebun bisa. Jadi teman olahraga bisa. Atau dijadikan teman main di rumah bisa juga. Sebagai hewan setia, anjing bisa diajak melakukan berbagai kegiatan. Diperkirakan anjing sudah jadi sahabat manusia sejak 15.000 tahun lalu. Zaman dulu, anjing jadi rekan manusia untuk berburu dan mengembala hewan ternak. Sekarang kepekaan anjing dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Membantu polisi mencari bukti kejahatan, membantu menuntun penyandang tunanetra, sampai jadi sarana terapi. Kuncinya ada di pelatihan. Disisit, sekolah anjing yang bikin Anabul makin pinter. Dengan dilatih, anjing jadi paham dan menurut pada perintah. Melatih anjing untuk duduk, berdiri, atau lari sih wajib dilakukan. Nih, ada juga anjing yang pintar berhitung dan bisa jaga barang. Di balik anjing yang pintar, ada pemilik dan pelatih yang hebat juga. Tahukah Sobat Unyil, profesi pelatih anjing masih minim loh di Indonesia. Buat pecinta anjing, terbuka banget nih kesempatan buat mencari rezeki dan melatih anjing. Apalagi dengan adanya tren memperlihatkan kepintaran Anabul di sosial media. Saya memang suka anjing dari kecil. Nah, biar lebih expert, saya ikut pelatihan anjing 11-12 tahun yang lalu. Sekarang udah jadi pelatih profesional. Sebagai pelatih profesional, mendidik anjing sih nggak jadi masalah. Yang lebih sulit justru melatih pemiliknya. Yap, kalau pengen anjing peliharaan mahir melakukan sesuatu, nggak bisa cuma mengandalkan pelatih. Partisipasi pemilik anjing saat latihan juga penting.
Sama kayak kita belajar di sekolah. Percuma dong kalau pelajaran di sekolah nggak kita latih lagi di rumah. Anjing juga perlu dilatih berulang-ulang di rumah sampai mahir melakukan aksi yang kita inginkan. Kesulitan latih anjing itu susah banget kasih ngerti ke ownernya. Biasanya ownernya tuh lebih benar-benar nggak mau nurut. Nah, sedangkan kita latih anjing kan mesti ada kerjasama antara pemilik sama anjingnya. Butuh waktu sekitar 4 kali pertemuan sampai anjing menguasai pelatihan. Good. Anak bayi punya golden age. Saat bayi mampu menyerap berbagai informasi dari lingkungan. Kalau golden age versi anjing berada di usia sekitar 2 bulan. Pas banget nih untuk berlatih di sekolah anjing. Sayang sama binatang, apa cukup buat jadi pelatih anjing? Sama kayak kursus keterampilan, pelatih anjing juga butuh pendidikan khusus lengkap dengan kurikulumnya. Saya di sini dilatih untuk jadi pelatih profesional. Jadi dari awalnya dilatih gimana caranya bonding sama anjing sendiri, terus gimana caranya nanganin anjing galak. Terus di sini dilatih dari teori maupun prakteknya. Beragam jenis anjing sudah Kak Zuzi latih, mulai dari anjing pup, Malinois, dan Corgi. Tiap jenis anjing kesulitannya beda-beda. Namun Kak Zuzi punya tips dan triknya nih. Jadi nanti panggil namanya, jadi dia masih tahu namanya. Nanti kalau dia datang kasih makanan, nanti sayang-sayang. Nah, nanti baru gerakan-gerakan dasar. Gerakan dasar itu kayak sit, down, stand. Nah, itu semua dilatih sebelum makan. Jadi kita latihnya pakai makanan, jadi positif training. Si Unyil anak pintar, informasinya super.